Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miftahul Dakwah TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan TKA untuk jenjang SD, MI dan SMP MTS 2026. Baik, sebagaimana yang sudah kita ikuti pada webinar hari Rabu kemarin, sini saya akan menjelaskan persiapan apa saja yang harus kita siapkan. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah kapan lini pelaksanaan TKA dari jenjang SD, MI paket A dan sederajat, dan SMP MTS paket B sederajat pada tahun 2026. Untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 19 Januari sampai 28 Februari 2026. Di tengah-tengah pendaftaran itu nanti ada simulasi. Untuk SMP itu tanggal 23 Februari sampai 1 Maret. Untuk SD itu tanggal 2 sampai 8 Maret. Ini simulasi untuk mengecek kondisi sekolah, infrastruktur sekolah pada sudah siap. Lanjutnya yang nomor 3 yaitu gladi bersih. Untuk yang simulasi ini siswa tidak harus ikut. Untuk yang gladi bersih ini serentak dilaksanakan baik MI, MTS, SD, SMP. Itu akan dilaksanakan di rentang tanggal 9 sampai 17 Maret. Ini gladi bersih. Untuk pelaksanaan utama itu akan diperbedakan. Nanti tanggal untuk SMP itu dahulu tanggal 6 sampai 16 April. Kemudian untuk SD tanggal 20 sampai 30 April. Pelaksanaan susulan itu dimulai tanggal 11 sampai 17 Mei. Nanti setelah itu pengelolaan hasil oleh pusat dilaksanakan tanggal 18 Mei sampai 23 Mei. Itu hasil pengumuman akan diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2026. Persyaratan peserta yang harus ikut, yang bisa ikut TKA untuk jenjang SD, yaitu pertama, murid harus mengikuti pendidikan formal maupun non formal yang memiliki NISN. Jadi murid harus memenuhi NISL dan sudah valid dan tidak boleh residu. Terus murid yang kelas 6 harus, dan yang ikut itu harus kelas 6. Untuk murid kelas 6 program paket yaitu jalur non formal. Dan yang berikutnya berada pada semester akhir pada akhir program pendidikan SDMI atau pendoles derajat melaporkan hasil belajar kelas 5 di semester gangsal. Artinya murid yang harus ikut, yang bisa ikut TKA itu harus kelas 6. Dibuktikan dengan hasil rapot di semester rapor kelas 5 dari semester genap dan ganjil, dan semester ganjil di tahun ini yang kemarin itu di bulan Desember yang kita sudah laksanakan semester ganjil. Untuk yang jenjang MTS atau SMP, murid harus kelas 9 baik di jalur formal maupun non formal, baik di paket B atau KPPS. Terus berada di semester terakhir pada program pendidikan. Ini dalam memiliki setiap tingkatan. Jadi nanti sama seperti yang SD, harus ada nilainya sudah terekap di sana. Terus kewajiban dan hak peserta mendaftar keikutsertaan TKA adalah suatu pendidikan dengan mengisi surat pernyataan keikutsertaan TKA yang ditandai oleh orang tua atau wali murid. Ini nanti suratnya sudah disiapkan di web TKA. Nomor 2, menyerahkan dukungan digital pas foto terbaru minimal 6 bulan terakhir ini. Nomor 3, menverifikasi data pribadi pada lembar DNS dengan menandatangani jika sudah sesuai. Nanti kalau sudah daftar, sudah di upload foto, terus nanti
ada verifikasi DNS. Ini masih bertahap. Untuk melakukan perpihakan data, satu, memenuhi kriteria variabel BD dapat dilakukan secara mandiri atau secara menurut DVSS. Hak dan kewajiban peserta berikutnya: mendapatkan kartu peserta setelah penerbitan DNT dari Dinas Korupsi, kemudian mengikuti gladi bersih pelaksanaan TK sesuai jadwal yang ditetapkan, mendapatkan kartu logging paling lambat sebelum mulai tes pada hari pertama pelaksanaan TKA, terus mengikuti mata ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, mendapatkan hasil TKA berupa sertifikat TKA. Nanti akhirnya siswa akan mendapatkan sertifikat TKA itu. Terus status dan modal pelaksanaan TKA. Untuk status pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara mandiri di lembaga pendidikan masing-masing dengan syarat memiliki proktor teknisi atau komputer yang mampu dan internet juga ada. Ada yang statusnya numpang, ini numpang ke sekolah lain dengan syarat yang ditumpangi itu mau ditumpangi. Terus mode pelaksanaannya itu ada yang mau di daring, itu silahkan langsung di koneksi internet, komputer proktor dan klien langsung pelaksanakan langsung tersambung dengan server pusat. Untuk mode daring, semi daring itu nanti ada sinkronisasi. Perbedaan dari daring dan semi daring. Untuk yang daring tidak diperlukan sinkronisasi oleh proktor, jadi langsung saja komputer klien langsung terhubung oleh pusat. Tadi fungsinya proktor hanya coba untuk menginput, masukkan peserta, memberi token sebagaimana yang sudah kita laksanakan di ANPK pada kelas 5 atau kelas 8 saat itu. Terus yang berikutnya, untuk yang semi daring itu ada jadwal sinkronisasi di antara setelah melaksanakan langsung dikomunikasi oleh klien, dan klien itu nanti hanya terhubung pada komputer proktor. Karena ini verifikasi komputer untuk yang daring itu sangat mudah atau lebih rendah, tidak harus spek tinggi, sedangkan untuk yang semi daring itu perlu tinggi. Terus install dan firmware untuk klien, untuk yang daring itu cukup menginstal aplikasi klien dan proktor, tidak perlu konfigurasi jaringan lokal dulu. Sedangkan yang demi daring itu harus menginstal satu aplikasi klien dan proktor juga sama, akan tetapi di sana ada konfigurasi jaringan lokal antara proktor dan klien. Untuk jaringan internet yang daring itu sangat perlu stabilnya internet saat melaksanakan TKA. Untuk yang semi daring itu tidak perlu ada jaringan internet. Pelaksanaan TKA, jadi sebelum pelaksanaan TKA itu ada simulasi. Untuk simulasi itu bertempat di lembaga masing-masing jika itu statusnya mandiri, akan tetapi kalau menumpang itu tidak perlu melakukan simulasi. Yang data yang dipakai untuk yang gladi bersih, perbedaannya semua dilaksanakan di status pendidikannya. Untuk yang simulasi itu yang wajib mengikuti hanya satuan pendidikan yang mandiri, tapi untuk gladi bersih yang mandiri mau menumpang itu wajib mengikuti. Terus data yang dipakai untuk simulasi itu data dummy atau data 01 sebenarnya yang sudah kita laksanakan pada ANPK seperti biasanya. Sedangkan untuk gladi bersih itu data yang kita pakai hampir sama dengan data yang asli akan kita pakai. Untuk simulasi wajib itu tidak wajib mengikuti untuk acara simulasi, sedangkan untuk gladi bersih semua wajib mengikuti. Fungsinya untuk simulasi itu hanya untuk mengukur infrastruktur satuan pendidikan apakah sudah siap satuan pendidikannya atau sudah apa belum, infrastruktur sudah siap apa belum. Sedangkan untuk gladi bersih itu mengukur kemampuan pusat dalam suatu pendidikan. Jadi kalau yang simulasi itu hanya untuk mengukur komputer yang kita gunakan, sedangkan untuk gladi bersih itu pusat mencoba mengukur kemampuan server, apakah servernya mampu diakses oleh semua peserta, sehingga nanti pada waktu pelaksanaan
tidak ada trouble dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana cara persiapan yang harus kita siapkan. Untuk berikutnya di sini ada untuk latihan bagi para siswa, itu ada web simulasi yang dapat digunakan, dapat diakses melalui HP atau komputer dengan mengklik https://kemendikbud.go.id/tka/demokrasi/TKA. Pilih jenjang SD atau MTS di sini, meti pelajaran, terus simulasi, terus kartu logging. Nanti di sini nanti tinggal ini token sudah disiapkan, masukkan nomor peserta, laki-laki, nama dan sebagainya, tanggal lahir bisa diisi dengan sesuka hati kita, tidak harus data yang sesungguhnya. Terus klik token. Setelah itu kalau sudah masuk kita mulai. Nah, nanti peserta akan melaksanakan tes berjumlah 30 soal dalam instrumen ini. Dari setiap mapel nanti ada 30 soal. Jika selesai, nanti klik kirim selesai tes. Setelah kirim selesai, maka akan muncul review hasil simulasi serta kunci jawaban. Nanti terlihat siswa yang benar berapa. Nanti siswa dapat melihat hasil dari simulasi yang dia lakukan. Nah, itu saja persiapan TKA atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam TKA sebelum kita melaksanakan pendaftaran. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar TKA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.